saya anggota DPR, boleh nggak anak saya menjadi anggota DPR? Boleh. Yang menjadi problem, jangan rubah aturan undang-undang buat anak lu. Silakan. Kita sepakati. Ini, jalankan. Apakah ketika kemudian Ibas menjadi anggota DPR itu merubah peraturan dan perundang-undangan agar dia boleh ikut? Tidak. Apakah sekian banyak anggota DPRD lain segala macam-macam merubah undang-undang agar dia boleh ikut dalam kompetisi dan bisa menang? Tidak. Apa yang menjadi problem dalam persoalan dinasti dan dinastian kemarin? Karena undang-undang itu tidak dirubah untuk memakmurkan rakyat, memakmurkan buruh, memakmurkan nelayan, memakmurkan seluruh pekerja-pekerja dan kaum-kaum miskin kota, marginal dan sebagainya. Tapi untuk membuka jalan buat anaknya. Itu problem buat bangsa ini. Makanya saya bilang stop Mbak Irma. Jangan bicara itu. Saya nggak mau mundur. Saya mau maju. Oke? Saya mau bercerita tentang bagaimana situasi hari ini. Ayo kita lihat bagaimana peristiwa demi peristiwa. Kalau kemudian ini kita biarkan, oke? Kekerasan-kekerasan aparat kepolisian terjadi setiap hari, Rey. Ini akan menjadi peristiwa kembalinya di fungsi ABRI dengan nama yang berbeda. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Di sosial media sudah banyak sekali. Lebih baik tentara yang jaga TPS, lebih baik ini segala macam. Dan kita dulu memperjuangkan agar polisi berpisah dari TNI, keluar dari ABRI, agar semua punya peluang satu pertahanan, satu keamanan. Tapi ketika itu gagal, kita mundur 26 tahun. Sebagai bangsa, bagian bangsa ini saya sedih. Tapi kalau itu yang proses sejarah yang harus dilewati bangsa ini, ayo kita jalani. Tapi saya takut. Kenapa terjadi? Kekerasan demi kekerasan terjadi. Sekarang sudah banyak marak sekali. Bagaimana kemudian diindikasikan, diduga, di segala macam ada keterlibatan aparatur oknum-oknum kepolisian di banyak pilkada. Tahu nggak bahwa ini bisa menggeser pandangan publik? Makanya Bung Adian ya, saya mau respon dari dua hal. Pertama begini, kalau cara berpikir kita begitu Mbak Irma, kapan kita mau maju itu? Kalau semua tindakan kita mau mengatakan pertama karena dia boleh, saya boleh, ya kita nggak punya teladan. Yang kedua, karena rakyat menerima. Nah, saya sekarang berpikirnya begini, kita ini kan sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi, hebat-hebat. Lalu ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita itu memang membiarkan hal yang seperti ini terjadi. Bisa diterima nggak? Bagi saya, salah satu tujuan akademik itu adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehat nggak ini bagi bangsa kita? Tidak sehat, ayo kita ubah. Itulah gunanya kita sekolah. Itu gunanya kita berpendidikan. Dan salah satu amanah dari partai politik itu adalah hidup untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Itu amanah partai politik. Jadi bukan sebaliknya. Seperti kelis-kelis yang lalu itu kan. Biarkan rakyat memilih. Iya tentu biarkan rakyat memilih. Nggak boleh hak mereka untuk dicabut macam-macam. Tapi harus tetap orang-orang cerdas, akademisi, intelektual macam-macam. Mengarahkan kemana bangsa ini akan berjalan. Itu pentingnya pendidikan itu. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Itu pentingnya yang saya sebut tadi sebagai moral. Jokowi itu masa lalu. Apa menurut saya masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Apa kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Apa Anda mengatakan nggak penting gitu? nggak penting lagi. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ya, ketika saya serahkan dokumen SMA maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1 maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita mungkin ini sama pertanyaannya. Kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetaraannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sana lah Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana di sini sama masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh sekarang oleh orang-orang sekarang. Pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan kita. Pertama adalah
seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dong. Nah, itu. Nah itu dia makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu papa sebelumnya, kejujuran, ya, kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau yang mengendalikan fufu papa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu, seharusnya sebagai seorang wapres kan, harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 berapa itu, seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah hari ini adalah sebenarnya Ya kembali ke pertanyaannya Bung Ri. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia, artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Nah, Pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya. Di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini, dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya begini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Baik, oke Tan. Karena tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan itu Tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Fakta. Faktanya tentu Pak Adi lihat gitu, memang tidak dilakukan. Iya, tidak dilakukan. Kata siapa? Itu terus ada. Ya. Gimana Pak Adi bisa kan tidak dilakukan aturannya? Sejak KPU menerbitkan keputusan 731, kita berdiskusi intensif di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya, se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah. Itu Pak Adi harus periksa KPU pusat dulu, betul tidak dilakukan verifikasi faktualnya. Tidak bisa kita karena diskusi nanti diskusi di top juga. Itu pertanyaan. Maksud Pak Batul Pak begini. Dato, Pak Adi yakinnya di mana ini? Ada nggak aturan yang menurut aturan tidak perlu verifikasi faktual? Ada aturan itu? Bang Uco nggak baca sih. Ada gitu loh. Ada kira aturannya? Ada. Bang Batul. Wajib faktual. Faktual wajib ada. Tapi kata Pak Adi ada aturan faktual. Maksudnya tadi pembicaraan di internal memberikan informasi bahwa Nggak mau dengar saya menjelaskan ya begini akibatnya. Ya, halo Sobat Politik, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan ini tentunya bukan tentang hal-hal yang baru yang kita ketahui, melainkan ini hal-hal yang sudah pernah kita lihat dan dengar bersama, yang masih diperbincangkan di perkalangan masyarakat saat ini, yaitu tentang kasus ijazah Joko Widodo. Nah, Sobat Politik, pada saat ini kita akan melihat bagaimana komentar dan tanggapan daripada video ini oleh para netizen yang memang mereka di sini meluapkan isi hati mereka terkait dengan kasus-kasus yang beredar di negara kita ini. Nah, Sobat Politik, kita mulai dari aneka video official yang menyampaikan Wong Jokowi memang ijazahnya palsu, harus diadili dan penjarakan kembali uang rakyat. Nah, Sobat Politik, di sini disampaikan juga oleh Mandu G. Saleha, betul sekali gara-gara Jokowi membuat negara ini gaduh dan amburadul. Di sini juga disampaikan oleh Ani Lestari, yang bisa adili hukum alam yang bisa adili. Nah, Sobat Putih, di sini juga Eliu Syayati menyampaikan tangkap Joko Widodo langsung bakar hidup demi keuntungan NKRI. Disampaikan oleh Haji Siti Soleha, dengar tupat Jokowi, jangan membuat ribet terus, bangsa ini butuh kejujuran. Nah, Sobat Putih, kita lanjut disampaikan oleh Nanang Suhendi, jangan negara sebesar ini dibuat rusak. Disampaikan oleh Sambeke Sangnel, harus bersatu seluruh warga Indonesia pasti bisa dikalahkan tentang ijazah palsu. Nah, Sobat Putih, di sini kita melihat Tatang Rangsono menyampaikan teliti, terpadu dan terbuka untuk publik. Tegakkan hukum seadilnya, miskinkan koruptor, sejahterakan rakyat Indonesia. Kita melihat di sini oleh Ardi disampaikan kalau ada yang ruwet-ruwet ngapain cari yang mudah, itulah Indonesia. Nah, Sobat Politik, kita lanjut disampaikan oleh Dadang Supriyatna, udah negara dibobok-obok Jokowi, Gibran bertahun-tahun negara kagak bisa selesaikan. Saling membela antara pejabat dengan mantan pejabat soal ijazah yang sebenarnya mudah tapi sengaja. Nah, di era Wowo dibiarin untuk jadi perjalanan sejarah. Biar Allah yang mengadili rakyat, udah enek. Udah rakyat hidup, pejabat bersenang-senang di atas penderitaan rakyat.
Nah, Sobat Putih di sini juga Sehat selalu menyampaikan gimana mau beres soal ijazah Jokowi. Presiden aja hopengnya, apalagi penegak hukum berpihak pada Jokodo. Di sini disampaikan oleh Bezi, betul-betul Pak Prabowo harus tegas. Nah, Sobat Putih kita melihat di sini Sumiring Pradiotono menyampaikan orang bodoh saja bisa menilai. Itu memang bukan Joko Widodo. Polisinya yang melihat menghilangi sakit mata atau katarak rabun kali, hanya rakyat bersatu. Di sini disampaikan oleh Haris Satrio, rakyat Indonesia bangunlah dari tidurmu. Disampaikan di sini oleh Musnia Liwi, fokus ijazah palsu Jokowi, makzulkan Gibran tak lulus SMA dari Fufafa. Nah, Sobat Putih kita melihat Tanto Wahyudi menyampaikan korupsi berjamaah, bagaimana mau selesai ijazah? Kita melihat di sini Dusatrio menyampaikan polisi tentara biangker negeri. Kalau oknum mengelinti orang tapi ini dah parah jujur itu pahit. Nah, Sobat Putih kita melihat di sini Yasmin menyampaikan kebarantengan meneng. Banyak pakar cerdik, pandai, orang besar, para jenderal, kok cuman dikubulin sama orang sekolah, orang jelas. Yang tukang bohong, tukang tipu, ngeles, nggak tanggung jawab, apa kalian pada malu? Atau sudah ketualan menjadi jongos raja bohong? Nah, Sobat Putih kita lanjut, di sini disampaikan oleh KS Moniarisi. Rakyat muak melihat pejabat yang sekarang hakim amburadul, koruptor subuh, ijazah Jokowi tak basah tuntas. Seharusnya Indonesia diserang negara lain supaya terasa sadar pejabat. Nah, Sobat Putih kita lanjut, di sini Faiman menyampaikan, betul, ini tegas lugas agar cepat tidak gaduh Indonesia. Ini hanya soal ijazah, kok nggak rampung-rampung, ini negara apa? Nah, Sobat Putih kita melihat di sini Bambang Kristiwan menyampaikan orang gila saja bila ditanya ijazahnya sudah pasti bilang palsu. Masa negara melindunginya, memang hebat negara kita ini di Indonesia ini. Nah, Sobat Putih kita lanjut, Sumiati Darmo Siwoto menyampaikan semoga Allah SWT akan membuka tabir yang selalu ditutupin oleh pembohong kelas kakap. Di sini juga disampaikan oleh Wadi Bowo, hukum di Indonesia itu yang berlaku berkuasa dan uang. Nah, kita lanjut, Sobat Politik disampaikan oleh Bapak Suyantono, rakyat akal sehat dan waras dukung Bang Roy Suryo, pejuang kebenaran dan keadilan, semoga sehat selalu, dimudahkan dan dilindungi oleh Allah SWT. Nah, Sobat Politik disampaikan oleh saya Lautisi, hukum di Indonesia ini memang sangat tebang pilih. Nah, orang lain sekolah sedikit saja langsung diburu dan ditangkap. Tapi kalau bersentuhan dengan orang namanya Mulyono dan para termo, semua penegak hukum tidak berani bertindak. Ada apa dengan ini semua? Nauzubillah. Nah, Sobat Politik kita melihat Abdul Latif menyampaikan sebuah komentar. Memang negeri ini sengaja mau dirusak gara-gara ijazah. Selalu bikin gaduh dan merusak nama baik UGM, serta merusak ekonomi, bikin rakyat semakin sulit hidup. Nah, di sini juga disampaikan oleh Titik, kenapa peradilan di Indonesia tidak bisa segera menuntaskan polemik ijazah Jokowi? Nah, disampaikan di sini oleh Darwin Syarif, udah terlalu berlarut kasus ijazah Jokowi ini. Ijazah dikeluarkan UGM tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jokowi, malah bayar pengacara untuk membela ijazah. Ijazah ini akan urus netizen, pendidikan tinggi, dan UGM tidak ada kaitan dengan warcop. Nah, jadi sebenarnya kejujuran Jokowi dan UGM perlu jelas. Nah, dan tuntas, bukan pakai pengacara untuk bela ijazah. Nah, Kapolri dan jangan ikut, ini suatu yang aneh dan sebagai penipuan. Nah, penguasa negeri ini harus tegas. Proses hukum Jokowi karena telah merugikan negeri ini dan 285 juta rakyat Indonesia. Kita melihat juga di sini Ratna Pur menyampaikan orang pembela yang salah harus dihukum sama dengan penahan barang curian. Disampaikan oleh Amelia Tio, soalnya ijazah ini ketahuan palsu. Kasus lain banyak hangat, makanya orang yang suka makan duit dan dapat jabatan mati-matian membela yang paling gak masuk akal tuh stempel ijazah Jokowi kenapa full tat. Nah, Sobat Putih disampaikan oleh Endang Budi,
Jasa Jokowi Polri Restor membuat ijazah palsu. Bapak dan anak Pratikno harus jual juga diaslikan, miskinkan. Disampaikan oleh Yanto, makanya kalau mau kuliah di UGM jadi bebas, nggak bisa jadi tersangka. Dilindungi sekali, luar biasa ya. Nah, teman-teman, disampaikan di sini oleh World 35. Betul kalau bikin negara maju damai rakyat bersatu, tidak dibuat permusuhannya. Pejabatnya jujur tidak membela yang salah, jadi rakyat mesti menyatu dengan pejabat Polri, TNI, rakyat asti nuntut dengan perintahnya. Nah, sobat politik, begitu banyak komentar dan tanggapan netizen yang dimana mereka meluapkan isi hati mereka di kolom komentar. Nah, teman-teman, jika teman-teman punya komentar, silakan luapkan di kolom komentar di bawah, supaya kedepannya kita akan mencari solusi bersama-sama. Nah, teman-teman, sekian dari saya pada pagi hari ini. Salam NKRI.